صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قرار فينا ولسوف يعطيك قرار فينا ولسوف يعطيك وهذا ثم نبلغ العطاء فسر وقد ونرد وحسن منك لم تركت عيني وأحسن منك ثم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تلد النساء حاشاك يا رسول الله ترضى حاشاك يا رسول الله ترضى وفينا يعجب سوء وفينا والعجب يساء خلقك الرسول من كل عيب خلقت سرار من كل عيب كأنك قد خلقت كما نشاء خلقك خلقت كما نشاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mimi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Telah sama-sama kita dengarkan kisah maulidnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pembacaan tersebut, insya Allah kita semua dapat menambah rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian, terlebih dahulu kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada guru kita yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Al-Haj Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Wilatullah yang sudah sama-sama di hadapan kita. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan-sambutan di mana yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia yang dalam hal ini akan disampaikan kepada Saudara Kurniawan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah, terutama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1434 Hijriah dalam keadaan sehat tanpa suatu apapun. Salat beruntaikan salam marilah senantiasa kita hanturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, berkenan beliau menolong kita di yaumil mahsyar kelak. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah, pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan laporan panitia atau sambutan dari panitia pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2013 Masehi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah berkenan menghadiri acara yang kami selenggarakan ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Salim Basalama yang sedang dalam perjalanan, dan Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Minatullah yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, serta para guru Al-Ustadz Alimuddin dan Al-Ustadz Hatta serta Al-Ustadz Rahmat dan juga serta Al-Ustadz Nur Hasan yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa selenggaranya acara ini pada saat ini berkat dukungan dari seluruh masyarakat yang berada di lingkungan Musholah Darul Mukminin. Adapun penggalangan dana dilakukan dengan menarik iuran dari rumah ke rumah yang tidak kami tuntutkan batas minimalnya. Dalam kesempatan ini kami selaku panitia mengucapkan terima kasih tak terhingga atas sumbangan yang telah diberikan. Semoga Allah melipat gandakan pahala dan semoga Allah menambah rezeki yang berlipat ganda pula kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Amin. Dengan terselenggaranya acara ini, semoga persatuan dan kesatuan kita di masa yang akan datang antara kita masyarakat yang berada di lingkungan Musholah Darul Mukminin khususnya semakin erat dan kita lebih mengutamakan kepentingan persatuan secara menyeluruh daripada kepentingan kelompok ataupun golongan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah bekerja kebersamaannya mulai tanggal 3 Februari 2013 sampai dengan saat ini yang tidak mengenal lelah. Dan tak lupa juga kami ucapkan kepada para donatur dan warga RT 3, RT 1 yang telah membantu berjalannya acara maulid yang kami adakan ini. Semoga segala apa yang telah rekan-rekan dan para donatur beserta warga sekitar demi syiarnya agama Islam dan demi terselenggaranya acara ini mendapat ganjaran yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin. Amin. Terakhir, kami tidak lupa mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada acara ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Demikianlah laporan dan kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila iqwati thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita meningkat yang selanjutnya, yaitu sambutan dari tokoh masyarakat yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT kita, Bapak Sugiyarto. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha
ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad bin Abdullah, yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Alimuddin, yang saya hormati Al-Ustaz Muhammad Atta, yang saya hormati Bapak-Bapak Ustaz, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya, serta ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena sebenarnya saya masih kurang pantas untuk berdiri di hadapan bapak-bapak semuanya. Namun di sini saya cuma hanya ingin menyampaikan suatu hal yang mana pada malam hari ini puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di aula ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-1434 Hijriah. Dan terselenggaranya acara ini tidak lupa berkat bimbingan maupun bimbingan daripada Bapak Guru kita, Bapak Muhammad Hatta tentunya, yang mana beliau dengan gigih, dengan sabar membimbing kita semua, khususnya anak-anak remaja ilmuda, yang mana di sini dipimpin oleh Saudara Kurniawan dan kawan-kawan. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, beri panjang umur sehingga masih bisa membimbing kita semuanya. Amin. Tentunya pada kesempatan malam hari ini juga saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak serta ibu-ibu warga RT 1, RT 3 khususnya dan RW 12 pada umumnya yang telah dengan rela mengulurkan sedikit rezekinya demi tercapainya acara ini. Maka dari itu marilah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita sebagai orang tua, kita dukung generasi penerus kita dengan contoh seperti pada malam hari ini yang saya anggap ini sudah sangat luar biasa, sehingga terlaksananya acara Maulid Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Amin. Kemudian sekali lagi saya mengimbau kepada bapak dan para ibu, marilah kita selaku orang tua, kita bimbing anak kita, kita dorong anak kita, kita support anak kita demi kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini, supaya di tahun-tahun, di masa yang akan datang akan bisa melaksanakan acara-acara yang sifatnya positif seperti pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga saya mohon maaf apabila dalam penyambutan ini mungkin kurang berkenan maupun kurang pandai bertutur sapa, karena inilah yang bisa saya sampaikan. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah sama-sama kita dengarkan kalimat tasyakurnya sekaligus himbauannya yang baru saja disampaikan oleh orang tua kita, Bapak RT kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita sampai pada sambutan yang ketiga atau yang terakhir ini, yang mana akan disampaikan oleh guru kita, pembimbing kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj, guru
Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Bapak Muhammad Hatta. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jamalal wujud biijadi hadrati sayyidina Muhammadin akramil makhluqin wa arsalahu bil huda wa dinil haqq rahmatan lil alamin wa nasarahu bil mu'jizat allati a'jazatil kafirin wal munafiqin wal mulhidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan atabawwa'u biha daras salihin wa adfa'u biha kaidal fajirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mubin wa rasulul makin wa ala alihi wa ashabihi alladzina qamu bihifdzi syariah wa bayyanuha atamma tabiin. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama yang terhormat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Hadratil Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Minatullah selaku tokoh dan sesepuh di lingkungan ini. Alhamdulillah bisa hadir bersama-sama kita. Mata Allah bitul ayati, amin. Hadratil Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita hormati akhina fillah Kiai Haji Alimuddin, pimpinan Darut Tauhid Bekayan Bekasi. Juga yang sama-sama kita hormati para asatiz, wabil khusus akhina Al-Ustaz Rahmat Rijal dan juga Al-Ustaz Nur Hasan selaku pembimbing daripada Jamiatul Hadrah Darul Muhibbin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik dan anak-anakku sekalian, yang insya Allah pada malam hari ini kita semua akan mendapatkan cucuran rahmat dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama tentunya mari sama-sama senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di aula atau di lapangan dalam rangka memperingati junjungan kelahiran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam juga tidak lupa, mudah-mudahan Allah selalu sanjungkan kepada junjungan kita, kecintaan kita baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta pembawa acara yang saya hormati, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memperingati manusia agung yang senantiasa Allah agungkan, dan mudah-mudahan kita yang akan mengagungkan beliau termasuk dari antara umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami selaku pembina daripada remaja musola, yang mana alhamdulillah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, kira-kira berapa tahun udah? Kawan? Hah? 2 abad? 2 abad atau 2 tahun? Oh, 2 tahun. Alhamdulillah selama 2 tahun kami mengadakan pengajian
mengadakan taklim yang biasanya kita selenggarakan di musola Darul Mukminin. Dengan segala macam kendala dan keadaan, maka dengan kesabaran kita bersama, kesabaran guru, juga kesabaran murid dan kesabaran orang tua, semuanya alhamdulillah pengajian itu sampai sekarang masih bisa berlangsung. Amin ya rabbal alamin. Juga untuk ibu-ibu ketahui, setelah kita aktif beberapa tahun, maka anak-anak kita, calon generasi penerus bangsa ini, kita gabungkan di dalam satu Jamiatul Hadroh yang bernama Jamiatul Hadroh Darul Muhibbin. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, adalah Darul Muhibbin, tempat untuk orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini kalau kita lihat peringatan Maulid yang sudah diselenggarakan di berbagai tempat. Tadi waktu saya berangkat aja, umbul-umbul dari mulai Kali Baru, ya, itu sudah ada 2 tempat yang akan menyelenggarakan peringatan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang sangat saya harapkan dan mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid di lingkungan kita ini, yaitu RT 1 ya, RT 1 dan 3, RW 12, ini merupakan wujud nyata dari kerjasama kita, dari kepedulian sesama kita, yang mana dalam kepanitiaan seluruh anak-anak muda remaja yang tergabung dalam perkumpulan remaja Darul Mukminin bekerja sama dengan lingkungan, sehingga alhamdulillah terselenggaralah peringatan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu tadi kan lihat anaknya main apa, Bu? Ibu lagi ngomong. Ada anaknya yang main nggak? Ada. Alhamdulillah anak kita bisa nepok hadroh. Iya. Benar ya? Daripada dia nepok yang lain, yang bunyinya nggak karuan, lagunya kagak enak, tapi dengan tepukan hadroh diiringi selawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, dengerin nggak tadi Pak bacaannya Pak? Hah? Saya tadi lihat dari sini, mohon maaf Bapak Kiai nggak di atas nih, nggak apa-apa ya? Oh iya, ada wujud syar'i ya. Tadi saya lihat dari atas bapak-bapak sangat apa ya, mendengar Maulid, sangat khusus sekali tuh, sampai nunduk-nunduk. Apa Pak, saking keenakan apa gimana itu? Hah? Saking ngantuk. Saya kira saking gak enakan dengerin Maulid. Ya, udah Maulid diiringi hadroh, yang mukul anak kita, yang baca Maulid anak kita, yang baca selawat anak kita. Inilah yang kita harapkan nantinya menjadi generasi penerus kita semua. Amin ya rabbal. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ini jangan meremehkan anak-anak. Ini kan yang namanya anak-anak bahan, bener nggak? Bahan kalau bagus, kalau kualitasnya nomor 1, itu mau dibikin apa aja enak. Ibu-ibu punya bahan bagus kan? Hah? Udah kagak ada. Kalau kita punya bahan apa aja yang kualitasnya nomor wahid, kualitasnya nomor 1, mau dijadiin apa aja gampang. Bikin baju, udah bikin bahannya bagus, 4 meter. Kira-kira ibu-ibu kalau 4 meter jadi apa, Bu? Hah?
jadi apaan? Bikin baju apa aja bisa, bahannya cukup, bahannya bagus, maka insya Allah jadinya bagus. Betul nggak? Ini kadang-kadang orang banyak tidak mempedulikan anak-anak, padahal anak-anak itulah yang menjadi bahan penerus kita semua. Kalau kita nggak opening, kita nggak urusin, kita nggak kurang perhatikan, nanti kalau udah mulai pada penyok-penyok dikit, mulai pada kurang enak dikit, baru pada ini bocah gimana ya, suruh ngaji susah, suruh baca sholawat ogah. Terus kalau udah begitu gimana? Ini makanya jangan kita tidak memperdulikan anak-anak kita sekarang ini, generasi muda, baik remajanya maupun anak-anak, itu adalah bahan untuk kita bisa mencetak di kedepannya nanti generasi-generasi yang bermutu. Tapi kalau dari sekarang bahannya rada kurang, cekak, apa cekak ya? Bahan cekak, bikin baju koko kurang panjang. Ibu-ibu bahannya cekak, bikin long dress kagak kebagian, nyampe dengkul doang. Kira-kira apa yang kita harus lakukan? Saya teringat oleh kebesaran seorang ulama kita, Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Maksum Ali Maksum, termasuk sesepuh yang waktu itu adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawir Kerapiak Yogyakarta. Ibu-ibu, bapak-bapak, mau dengerin ceritanya kan? Ya. Ini ada kaitannya dengan anak-anak kita. Beliau Bapak Kiai Maksum waktu itu baru aja diangkat menantu oleh Bapak Kiai Munawir, pendiri Pondok Pesantren Kerapiak Yogyakarta. Beliau baru nyampe menantu, baru pindah ya, dari Lasem ke Jogja. Di pondok pesantren yang sudah besar itu, karena baru nyampe, baru datang, nggak ada kebagian ngajar, Bu. Semua udah jadwalnya penuh. Yang ngajar tafsir ada, yang ngajar fikih ada, yang ngajar usul fikih ada. Sehingga beliau akhirnya habis maghrib karena nggak kebagian ngajar, duduk-duduk aja di musola di masjid. Ini padahal beliau adalah orang ulama yang besar, alim, nggak bisa diragukan kealimannya. Beliau termasuk sesepuh NU, kita tahu ya. Kenapa? Ya karena nggak kebagian jadwal, beliau akhirnya hanya duduk-duduk di depan masjid sambil memperhatikan anak-anak kecil yang kayak begini lagi pada main ya. Akhirnya beliau punya ide, anak-anak tadi dipanggilin satu-satu, dibagiin permen, dibagiin makanan. Kalau bocah kira-kira kalau lagi main dibagi makanan kira-kira bagaimana? Tuh girang aja ya. Enggak, sekarang nggak ada pembagian permen ya. Cerita ini mah cerita. Anak-anak tadi dipanggilin satu-satu oleh Bapak Kiai ya. Anak-anak nggak tahu kalau itu Kiai. Dipanggilin satu-satu, dibagi permen, dibagi makanan, kemudian diajakin ngomong, diajak bercanda. Kata Kiai, bagaimana kalau kita ngaji besok? Ngaji apa Kiai? Ya ngaji apa Kiai? Pokoknya ngaji. Iya dah. Akhirnya besok anak-anak baris datang pada ngaji. Ngaji Quran, ngaji alif-alifan jadi. Padahal beliau ulama besar ketika itu. Mereka mau diajarkan, dan beliau dengan rendah hati mau mengajarkan anak-anak yang masih bahan, yang masih dasar, karena beliau ingat bahwa inilah anak-anak kita yang nantinya bakal menjadi ulama besar. Akhirnya di antara anak-anak itu ada yang jadi, namanya Kiai Warsan Ali, Warsan Munawir, yang ngarang kitab, yang ngarang kamus itu bukan Munjid, Al Munawir.
Itu larangan munawir. Siapa yang ngarang? Bapak Kiai Warson masih kecilnya diajarin oleh Bapak Kiai Ali Masuk. Nah sekarang kita bagaimana? Kalau anak-anak kecil kita cuekin, bahkan rata-rata ulama-ulama kita zaman dahulu pernah bahkan ada yang istiqomah ngajarin anak-anak. Betul Pak ini. Hadratus Syekh Qasim Asy'ari satu hari ingin berkunjung ke rumah kawannya, seorang ulama dan kiai besar. Beliau juga teringat ada temannya di satu tempat, lalu beliau mendatangi rumahnya. Begitu baru nyampe depan rumahnya, dilihat oleh Hadratus Syekh Qasim Asy'ari, temannya lagi ngajarin anak-anak. Dulu di depan rumahnya, kalau rumah dulu kan lega-lega, betul nggak? Pohonan masih banyak. Di sini juga alhamdulillah rumahnya lega-lega apa sempit-sempit? Lega di atas. Ya. Beliau melihat dari kejauhan, belum masuk karena lagi ngajar, maka beliau akhirnya berhenti di pohonan, ngadem dulu, perhatiin, dan beliau teringat ucapannya sendiri, saya ingin ngajar anak-anak, tarbiyatus sibyan, kata beliau. Ternyata teman saya malah udah istiqomah mengajarkan anak-anak, sehingga beliau merasa sedih karena beliau tidak dan belum bisa mengajarkan anak-anak ketika itu. Ini kiprah seorang ulama-ulama besar. Mereka rata-rata dahulunya mau membina, membangun dan mengajarkan anak-anak yang betul-betul sebenarnya adalah bahan yang paling dasar untuk membentuk generasi muda kita. Makanya sekarang jangan aneh kalau ada anak remaja udah gede, udah tua, masih kagak bisa ngaji. Ada nggak yang begitu? Dulu maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalaupun anak sekarang nih, orang-orang dulu yang masih remaja barengan saya, sebader-badernya, bener ya, senakal-nakalnya itu bisa ngaji. Coba sekarang bocah udah bader, nakal, ngaji agak bisa, komplit mati. Hah? Iya. Dulu tahun 70-an, tahun 80-an, ya, yang sekarang udah jadi orang-orang tua, senakal-nakalnya mereka ketika itu masih bisa mengaji Quran karena memang orang tuanya streng. Habis maghrib nggak boleh ada yang kelayapan, ngaji di rumah maupun di taklim. Dan kalau ngaji ke taklim dianterin sama orang tuanya ke gurunya. Ini Ustadz, anak saya. Betul nggak? Lah saya udah 2 tahun di musola, orang tuanya nggak ada yang datang. Ustadz, itu anak saya. Yang mana? Hah? Anaknya datang sendiri. Alhamdulillah anak-anak kita mau berusaha untuk belajar. Tinggal dukungan kita orang tua. Karena suksesnya sebuah pendidikan tidak akan lepas dari unsur orang tua sekaligus lingkungan. Betul Pak RT ya? Alhamdulillah Pak RT yang hadir. Ini mari sama-sama ibu-ibu sekalian, saya alhamdulillah dengan berkat teman saya Pak Kiai Haji Alimuddin ini, dulu pertama kali saya lupa tahun berapa aktif di sini secara taklim. Dulu pernah beberapa tahun yang lalu ya menangani remaja. Kenapa saya senang remaja? Karena saya sayang kalau anak-anak remaja kita dibiarkan begitu saja, tidak dibina dengan teratur, apalagi nanti pas mereka giliran menjadi pemimpin, pengganti kita semua,
Ini yang berbahaya. Ibu-ibu, kalau kita nggak bekali anak-anak kita dengan ilmu, kita tidak bekali dengan keimanan yang kuat, kira-kira jadi apa nantinya? Kedepannya udah makin canggih. Ibu-ibu sekarang saya lihat juga udah ikut-ikut canggih, kemana-mana megang HP. Betul Bu ya? Wah, berapaan ibu-ibu saya lihat tuh kalau main HP. Hah? Ada yang Facebookan. Woi, kalah kita. Ada Bu? Ada. Hampir tiap jam memperbaharui status. Padahal statusnya tetap gak boleh diganti lah, orang bini orang ya. Ini zaman canggih, zaman udah perubahan seperti ini. Kalau kita nggak bekalin bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita dengan keimanan yang kuat, dan keimanan yang kuat itu nggak bisa kita dapatkan kalau kita nggak serius membina dan mengajarkan mereka. Betul nggak? Betul nggak Pak? Bu? Nah, mulai besok habis maulid ya, mari kita semangat lagi. Ibu-ibu dukung anaknya. Kan ini talim remaja putra putri. Betul kan ya? Saya ingat banget baru-baru nyampe pas pembukaan musola penuh. Wah, saya kaget nih, dulu nggak pernah begini ngaji, penuh Bu. Anak putri di belakang ada 15 baris ya? Anak putra di depan ada kira-kira 20 baris. Sendalnya banyakan lagi di depan, penuh. Alhamdulillah, begitu kira-kira dapat setengah tahun mengalami kemajuan. Mengalami kemajuan ya, yang kemarin 20 baris maju ke depan tinggal 2 baris. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang punya anak remaja putri, dorong Bu, jangan diemin aja. Betul gak? Saya kalau lewat sini nih, kalau mau ngajar, itu dari mulai depan yang nongkrong banyak banget. Rata-rata masih remaja. Bahkan ada yang setiap saya lewat situ ada yang pasti assalamualaikum terus. Saya lupa siapa namanya itu. Ya, itu kenapa nyampe musola kok tinggal 2 baris, tinggal 3 baris. Ini saya mohon kepada bapak-bapak juga ibu-ibu sekalian, mari kita dukung anak kita ya, mumpung masih ada yang mau ngopenin. Ini yang ngajarin hadroh ada, alhamdulillah ya, yang ngajarin taklim ada. Saya ingat betul dulu pertama-tama itu teman saya Pakai Jalimuddin, juga guru kita Pakai Manatullah yang dulu pernah ngajar berempat kalau nggak salah ya, Pakai Kiyata juga yang ono, bukan Kiyata yang ini ya. Itu kalau nggak salah 4 guru. Wah, gurunya banyak banget, 4 ya. Itu kalau nggak salah di zamannya Thohir. Nah ini tuanya, betul ya Ir? Alhamdulillah masih pada ngumpul. Mari, kalau kita nggak dukung siapa lagi yang mendukung? Bapak-bapak ingin anak-anaknya nggak pada mau ngaji? Hah? Mau nggak? Nongkrong di jembatan sono mau nggak? Megang gitar kecil, megang bass betot, ya mau nggak kira-kira? Kan cakep kalau ngumpul di musola, ngaji di musola, ya. Pas malam Sabtu, anak-anak kita kumpulin. Sekarang ngajinya nggak ngaji melulu Bu, ya. Dulu ngaji Quran sama guru Atta ada kabur. Lah ngaji Quran kabur, ya. Kalau kita memang belum bisa, bagaimana caranya ya, harus ngaji, ya. Ini saya yakin dengan dukungan, 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 dengan dukungan,
dengan bantuan dan sekaligus kerjasama kita, ya, baik itu orang tua, ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai orang tuanya, anak-anak remaja kita, lingkungan kita, bapak RT, bapak RW, semuanya kerjasama, ya. Insya Allah lingkungan kita aman, tentram, damai. Amin ya robbal alamin. Kan yang kita inginkan begitu, Bu. Kampung kita kalau bisa mah kayak zaman dulu-dulu, habis maghrib kedengaran suara apa tuh? Suara ngaji. Kalau sekarang habis maghrib suara apa, Bu? TV lah, ibunya paling depan, ya. Lah anaknya nyontoh di belakang, ya. Kagak boleh lepas sama sinetron lagi, ya. Tukang bubur naik haji, ya. Besok tukang bakso naik haji, nggak habis-habis. Mari, Bu, ini semua tidak bakal berhasil kalau kita nggak kerjasama. Insya Allah, ya, dukungan ibu, dukungan bapak dan lingkungan itu adalah unsur yang paling terpenting. Kalau nggak kita yang peduli, siapa lagi kepada generasi-generasi kita semua. Dan kalau mereka menjadi generasi harapan bangsa yang kita harapkan, yang metik untung, yang dapat untung siapa kira-kira? Hah? Yang mendapat untung siapa? Bapak-bapak apa ibu-ibu juga? Kita semua yang memetik untungnya. Apalagi anak kita baca Quran bisa, ngaji Quran bisa, baca sholawat bisa, insya Allah, ya. Kalau nanti orang tuanya kita atau kita nggak ada, maka anak-anak kita menjadi waladun salihun yad'ulahu, anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya robbal. Bukan itu cita-cita kita, Bu, sebagai orang tua, betul nggak? Iya. Kalau ninggalin yang lain-lain mah udah nggak keburu, ya. Ninggalin tanah, sekarang udah kurang-kurang tanah, ya. Tapi kita ninggalin anak yang soleh, insya Allah itulah yang akan membantu kita di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Saya kira ini mungkin sambutan saya. Sekali lagi saya mohon maaf pada bapak-bapak dan ibu-ibu, serta terima kasih saya atas dukungan sehingga acara peringatan Maulid kita yang diselenggarakan di lapangan ini bisa berjalan dengan baik, dan juga mudah-mudahan apa yang ibu-ibu, bapak-bapak dan masyarakat semuanya berikan diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haj Bapak Kiai Haji Muhammad Hatta. Mudah-mudahan apa yang baru saja disampaikan tentu ada manfaatnya buat kita semua dan dapat kita amalkan bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, sebetulnya udah masuk mau Izatul Hasanah nih. Cuma yang kita tunggu-tunggu belum juga datang nih Pak Kiai ini. Jadi untuk menunggu ya, sambil menunggu mubalik kita yang masih dalam perjalanan, mari sama-sama kita dengarkan Mu'izatul Hasanah yang pertama ini, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Al-Haj Bapak Kiai Haji Dr. Andes Alimuddin. Wa ila fadilatihi faliyatafadhal masykura. Sallu ala nabi. Udah ngantuk belum, Bu?
panitia nodongnya pinter banget ya, nggak dibilangin suruh bicara saya. Dah, kita mulai saja. Qala bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa ba'dah. Berapa lama saya ngomong? Masih dalam perjalanan ya. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Hadratal asyatijal muhtaramin yang saya hormati, wabil khusus guru kita